Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan umat Islam, setiap aspek penampilan dan perilaku memiliki panduan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam hal ini adalah pemakaian perhiasan yang memiliki batasan dan aturan tersendiri bagi laki-laki maupun perempuan. Di tengah gaya hidup modern, tidak sedikit kaum pria yang mengenakan gelang baik dari bahan karet, kulit, logam maupun bahan lainnya dengan berbagai alasan. Ada yang menggunakannya sebagai simbol persahabatan, kesehatan, bahkan sekedar gaya. Namun pertanyaan penting pun muncul. Apakah mengenakan gelang bagi laki-laki dibolehkan dalam Islam? Dan apakah sholatnya tetap sah jika ia memakainya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali kepada tuntunan syariat, menelaah dalil dari Al-Quran dan hadis, serta penjelasan para ulama yang telah memberi batasan mengenai apa yang disebut sebagai tasyabuh atau menyerupai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Larangan ini bukan hanya pada pakaian, tetapi juga pada perhiasan, gerak-gerik, bahkan gaya bicara. Lalu kapan suatu perbuatan dikatakan menyerupai? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa tasyabbuh atau menyerupai lawan jenis adalah jika seseorang mengenakan atau melakukan hal-hal yang secara umum menjadi ciri khas dari lawan jenis, baik dari bentuk, jenis maupun kebiasaan masyarakat umum. Dan dalam ensiklopedia fikih disebutkan, para ulama sepakat tentang haramnya laki-laki
menyerupai perempuan dalam hal gerakan, kelembutan suara, perhiasan, pakaian, dan hal lain yang secara adat dan tabiat menjadi kekhususan perempuan. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Lalu bagaimana dengan gelang? Gelang dalam berbagai budaya dan tradisi sejak dahulu kala telah menjadi perhiasan khas wanita, baik dari emas, perak, logam, bahkan karet. Hampir tidak ditemukan dalam adat masyarakat Muslim bahwa gelang adalah bagian dari perhiasan laki-laki. Oleh karena itu, para ulama mengharamkan kaum pria mengenakan gelang karena dianggap menyerupai wanita. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya menyatakan diharamkan menyerupai kaum wanita dengan memakai perhiasan yang menjadi ciri khas mereka, seperti memakai gelang, gelang kaki, dan semacamnya. Berbeda halnya dengan cincin yang diperbolehkan bagi laki-laki asalkan bukan dari emas. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Lantas bagaimana jika seorang pria tetap memakai gelang dan ia melakukan sholat? Apakah sholatnya sah? Jawabannya, sholatnya tetap sah selama ia memenuhi syarat dan rukun sholat. Namun perbuatan memakai gelang itu sendiri adalah haram dan berdosa karena melanggar larangan Rasulullah SAW. Ini seperti orang yang sholat dengan pakaian dari hasil mencuri. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena memakai barang haram. Begitu pula dengan memakai gelang bagi pria. Sholatnya tidak batal, namun dia mendapat dosa karena melakukan tasyabbuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga membimbing dalam setiap aspek kehidupan, termasuk cara berpakaian dan berpenampilan. Sebagai laki-laki, kita memiliki kehormatan dan jati diri yang dijaga oleh syariat. Maka mari kita hindari hal-hal yang mendekatkan diri pada larangan dan kemaksiatan, termasuk dalam hal berpakaian dan berhias. Carilah perhiasan atau aksesoris yang sesuai dengan tabiat laki-laki, tidak melanggar adat kebiasaan masyarakat, dan yang terpenting, tidak melanggar aturan agama. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam ketaatan, menjauhkan kita dari perbuatan yang dilarang, dan menerima amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.